Mari bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk Kau selidiki. Kau kenali setiap kami yang datang hari ini dengan segala ketulusan hati Bapa. Kami ingin Engkau menyelidiki setiap jalan hidup kami. Terlebih diri kami sendiri di hadapan-Mu ya Bapa. Mari bersama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan sebagai doa kita pagi hari ini. Katakan bersama. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Kau kurung segenap hidupku. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang dan dari depan Kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, ku buka hatiku. Selidikilah dan kenali aku. Sedia Kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Kini ku buka hatiku, kini hatiku. Selidikilah, selidikilah dan kenali aku. Kami bersedia Tuhan, ku sedia Kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Amin Tuhan, hidupku serong. Tuhan ku tuntun aku, Tuhanku tuntun aku, bawa kami ke surga Tuhan. Ku sampai ke surga. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Dari belakang
pribadi bersama katakan, kini ku buka hatiku, selidikilah Tuhan dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong, Tuhanku tolong aku, bawaku sampai ke surga. Katakan, kini ku buka hati, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong, Tuhanku tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Sekali lagi katakan, kini ku buka hati, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong, Tuhanku tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Tuhan tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Bapak Ibu saudari dikasihi Tuhan, tundukkan kepalamu. Katakan kepada Tuhan, kini ku buka hatiku, selidikilah aku ya Bapa. Ku bersedia Engkau selalu memeriksa jalan hidupku. Apakah jalanku selama ini belum sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Tuhan? Mari dengan segala kerendahan hatimu, katakan kepada Tuhan, tuntun aku Tuhan. Biar aku mengerti jalan-jalan hidupku ini apakah sudah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari tundukkan kepalamu.
sampai ke surga, bawaku sampai ke surga, bawaku sampai ke surga. Terima kasih Bapak buat kesempatan bagi kami pada pagi hari ini kembali kami datang memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan yang Tuhan terus berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, terus Kau periksa hidup kami. Apakah kami hidup yang masih belum berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakan kami untuk kami selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada lain Tuhan yang kami harus lakukan selama kami ada di dunia ini. Selain hidup mau menyenangkan Engkau selalu di dalam setiap tingkah dan perbuatan kami. Inilah Tuhan yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan inilah kerinduan kami senantiasa hidup selalu menyukakan Engkau dan menyenangkan Engkau dalam setiap hidup ini. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajar kami, menegur kami supaya kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan berucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya puji Tuhan, kita selalu diberikan oleh Tuhan kesempatan demi kesempatan untuk kita terus mengoreksi diri kita, terus berjuang untuk memberi yang terbaik dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Filipi 2 ayat yang ke-12 mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, di sini Bapak Ibu kita selalu diingatkan hidup selalu tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita takut kepada Tuhan selagi rasanya masih ada, masih Tuhan hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, kata Rasul Paulus ya kepada jemaat di Filipi ini, saudaraku. Rasul Paulus itu sangat tahu keberadaan jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Ya. Mungkin juga jemaat yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan ya. Banyak orang ya kalau sudah di gereja, mau datang ke gereja, bahwa kebanyakan orang bahwa kalau kita ke gereja itu Tuhan hadir, memang Tuhan hadir. Ya. Saat keluar gereja, mulai hidupnya tidak takut dan gentar kepada Tuhan. Ya, mulai mengomongin orang, ya, mulai
kelakuan-kelakuan lama ya mulai muncul. Di sini firman Tuhan mengatakan, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, kata Rasul Paulus. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita terus taat saja, tetap jaga keselamatan kita. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu maha hadir. Dia selalu ada, Bapak Ibu. Dia selalu ada. Saat kita membuka mata, saat kita bangun tidur pagi, ya, dia ada. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, kita harus senantiasa berjaga-jaga dalam hidup ini. Takut dan gentar dalam kehidupan ini, menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita harus menjaganya dengan sungguh-sungguh. Takut dan gentar kepada Tuhan. Tuhan kita itu maha hadir, Tuhan kita itu agung, dahsyat dan luar biasa, Bapak Ibu. Jangan kita meremehkan Tuhan. Ya. Sekalipun engkau tidak melihat namun engkau percaya. Kita tahu Allah kita itu hidup. Kita sadar Bapak Ibu Allah kita hidup, kita menyembah Allah. Kita memuliakan Allah. Allah kita adalah Allah yang hidup. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah kita hidup, harusnya kita tidak seenaknya hidup ini Bapak Ibu. Di setiap detik, menit dalam hidup kita, kita harus takut dan gentar bahwa kita tahu bahwa Tuhan kita itu hidup, Tuhan itu hadir dimanapun ya kita berada. Dia hadir, dia menyelidiki kita di pujian kita. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku bersedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Selalu kita menyelidiki hati kita Bapak Ibu. Ya. Inilah yang kita harus, yang dikatakan kita menjaga keselamatan kita. Senantiasa taat. Tetaplah kerjakan keselamatan kita. Ya. Jangan hari ini rajin, semangat. Nanti besok kendor lagi. Ya. Bagaimana kita menjaga keselamatan itu, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Kita harus memiliki hati yang benar-benar, hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Barang siapa haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia akan dipuaskan. Itu benar-benar Bapak Ibu. Kita harus berjuang untuk hal ini. Kita tidak bisa suam-suam kuku. Ya, kalau kita suam-suam kuku, kata di Wahyu itu ya, kita akan dicampakkan, kita akan dilempar. Kita menjadi orang Kristen ini harus benar-benar ekstrim dan ekstrim sekali. Gila-gilaan bahasanya itu kalau ikut Tuhan itu. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau mau menjadi orang percaya kepada Tuhan, jadi orang Kristen. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita pasti pulang, kita pasti mati, kita pasti mempertanggungjawabkan hidup kita ini di tahta pengadilannya. Kita pasti diadili Bapak Ibu. Jangan pede, kalau percaya Yesus itu sudah selamat.
Terus kita seenaknya dalam hidup ini. Tidak sungguh-sungguh dan tidak takut dan gentar kepada Tuhan. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu tuh taat, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan hidup Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak berbicara kepada kita. Tidak mungkin Tuhan tidak menunjukkan, menuntun kita melewati Roh Kudus-Nya, mengajar kita, memeriksa hidup kita ini, apakah hidup kita sudah benar, pikiran kita, hati kita. Nah, kalau kita benar-benar hidup kita terpaut dengan Tuhan, ya, kita pasti diajar oleh Tuhan. Pasti kalau kita salah ditegur oleh Tuhan melewati Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Kalau kita punya pikiran, ada pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Yesus, diingatkan itu salah. Dan kita cepat berbalik dan kita cepat minta ampun kepada Tuhan. Mungkin hati kita masih hati yang sakit hati, masih kepada orang lain. Kita disakiti terus kita sakit, kita benci. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita setiap hari takut dan gentar, ekstrim sekali dengan Tuhan, haus dan lapar terus akan kebenaran di dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan maka engkau akan dipuaskan. Kita selalu dijaga oleh Tuhan saat orang menyakiti kita Bapak Ibu, saat orang memfitnah kita, saat orang menawarkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu itu tidak benar, itu tidak layak, itu menyakiti hati Tuhan. Nah, tapi kalau orang tidak berjaga-jaga, orang tidak takut dan gentar kepada Tuhan, hidup ceroboh, hidup seenaknya, sesuka hati, gampang ditawarkan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, gampang terpengaruh. Kadang-kadang ada orang datang mengata-ngatain kita, kita cepat emosi, kita marah. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita tidak menjaga dalam hidup ini. Kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Nah, kalau kita katakan kita mengasihi, saya mengasihi Tuhan, saya menghormati Tuhan, cuma di mulut. Nah, kalau Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku menghormati Tuhan, hidup kita selalu terpaut kepada Dia. Yang kuingini engkau saja dalam kehendak rencanamu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Amin. Yang kita ingini adalah Tuhan saja Bapak Ibu. Jadi kita tidak ingini lagi apa yang ada di dunia ini. Kalau kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, yang kita ingin itu Tuhan aja. Tapi banyak orang mengatakan itu lebay. Masa sih kita kan masih di dunia. Seperti saya dulu Bapak Ibu, saya tahu, saya berani ngomong ini, saya berani berkata-kata ini karena saya pernah mengalami itu dan pernah ngomong bahwa hidup di dunia, saya kan hidup di dunia ini. Itu nanti kalau sudah mati baru betul-betul. Kalau sudah tua, kalau sudah tidak bisa apa-apa, tidak berdaya, baru sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Enak banget Bapak Ibu, tidak begitu. Justru dalam keadaan kita hari ini,
Ada kesempatan bagi kita untuk berjaga-jaga, untuk takut dan gentar kepada Tuhan sepatutnya dalam hidup ini. Itulah kehidupan kekristenan yang sejati. Hidup orang Kristen yang sejati itu seperti ini, Bapak Ibu. Tapi banyak Bapak Ibu orang yang mengatakan Kristen hari ini hidupnya tidak menjadi berkat. Bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Kehidupan orang Kristen sendiri tidak memancarkan kehidupan Yesus dalam kehidupan ini. Mana mungkin orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus dalam hidup kita kalau kita tidak menjalaninya dalam kehidupan ini. Kita tidak takut dan gentar kepada Tuhan. Mau ngomong aja sesuka hati. Tidak tahu perkataan ini menyakiti hati Tuhan atau tidak. Tidak ada rasa takut. Seenaknya ngomong. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Mari kita baca di 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai 14 sampai ke-16. 1 Petrus 1 ya, ayat yang ke-13. Saya bacakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin, Bapak Ibu jelas, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Siap, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya. Ini anugerah bagi kita Bapak Ibu. Dia menyatakan kebenaran ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Tuhan Yesus yang ngomong Bapak Ibu. Kepada Petrus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Petrus ini meneladani kehidupan Yesus. Mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Sebab itu dia menjalaninya. Sebab itu dia mengajar apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu kami sebagai hamba-hamba Tuhan hari ini. Pelayan-pelayan Tuhan. Yang dipercayakan hari ini itu melayani jemaat di tempat ini. Kalau kami tidak benar-benar menjalani apa yang Tuhan Yesus jalani dalam kehidupan ini, tidak mungkin kami bisa menyampaikan kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Kebenaran yang sungguh-sungguh itu ya ini Bapak Ibu. Apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Nah saudara hari ini kalau merasa dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu memanggil kita ke dunia ini. Kita dilahirkan di dunia ini bukan untuk menikmati dunia ini maksudnya Bapak Ibu.
harus melakukan, dipanggil untuk melakukan supaya kita kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Kenapa manusia rusak? Dunia ini rusak. Karena Adam dan Hawa gagal melakukan amanat dari Bapa untuk mengembalikan kerancangannya yang semula. Sempurna, untuk menjadi yang sempurna dunia ini. Seandainya Adam dan Hawa tidak gagal, Bapak Ibu, kehidupan kita di dunia ini sempurna. Amin. Sebab itu Tuhan Yesus melihat kegagalan Adam dan Hawa, melihat manusia rusak. Dunia ini rusak. Tidak mungkin kita ini diselamatkan, binasa kita ini Bapak Ibu. Sebab itu ini anugerah kalau Tuhan Yesus itu rela memberi hidupnya kepada saya dan saudara. Untuk mengembalikan kerancangannya yang semula. Supaya kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Amin. Ini anugerah bagi kita kalau hari ini kebenaran ini diberitakan kepada kita. Jangan keraskan hati. Kita harus berjuang melakukan kebenaran ini, Bapak Ibu. Berjuanglah untuk ke pintu yang sempit itu, kata Tuhan. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Jelas kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus sempurna tadi. Itu standar menjadi orang Kristen. Kalau mau mengikuti Yesus itu standarnya ini, Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus sudah berbicara melewati kebenarannya, dia tidak pernah berdusta. Firman Tuhan iya dan amin. Sungguh saya katakan Bapak Ibu, tapi harus melewati yang namanya perjuangan dalam hidup ini. Kita harus menanggalkan segala sesuatu milik kita. Kesenangan kita apapun yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kita ingini hanya Yesus saja. Keinginan Yesus sesuai dengan perasaan, dengan pikirannya enggak hidup kita ini. Baru pas, baru kita layak menjadi anak-anaknya. Yang nantinya akan mendapatkan ahli waris kerajaan surga, Bapak Ibu. Amin. Nah kalau Bapak Ibu tidak mau berjuang, sombong, keras hati, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepintarannya sendiri, pemahamannya sendiri, tidak mau mendengar akan kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kita yang benar-benar benar. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu? Karena kita sudah bertahun-tahun, sudah berakar, mendarah daging. Dalam kehidupan kita itu mendapatkan pengajaran yang salah. Bukan salah sih, mengajarkan kepada kita memanjakan sesuatu yang salah dalam hidup kita. Bahwa percaya Yesus itu selamat, kalau ikut Yesus itu diberkati. Kalau bayar perpuluhan diberkati. Itu Bapak Ibu yang tertanam dalam kehidupan kekristenan. Kalau mencari Yesus itu cari, kalau dia sakit Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus pasti disembuhkan. Betul. Tapi bukan itu intinya Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan Yesus itu. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Cari dulu kebenaran. Tapi ya, kalau pendeta kayak saya mengajarkan tidak kebenaran yang sungguh-sungguhnya, mana mungkin jemaat akan diberkati. Amin. Diberkati itu Bapak Ibu jangan selalu lihat berkat secara lahiriah.
Akal budi kita ini dulu diubahkan. Cara pandang, cara berpikir kita itu harus seperti Yesus dulu. Apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan, sesuai enggak kita lakukan. Kalau kita sudah sesuai dengan pikiran Yesus, hatinya Yesus, kita enggak usah ngomong, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Tuhan tahu. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita sudah terlanjur salah, mari kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Mari berbalik, tidak terlambat bagi kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Amin. Terus berjaga-jaga, terus takut dan gentar kepada Tuhan setiap waktu, setiap detik, menit dalam hidup kita ini. Amin. Percaya Bapak Ibu. Tuhan tidak mungkin tidak membela kita. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong orang-orang yang mengasihi Dia, orang yang menghormati Dia. Inilah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menghormati Tuhan di dalam setiap tindak tanduk dan perbuatan Tuhan, perbuatan kita di dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Amin. Mudah, sederhana, tapi berat dilakukan, sulit dilakukan. Inilah kebenaran. Amin. Kalau kebenarannya murahan, ngapain Tuhan Yesus disalib, menderita di kayu salib? Berjuang Dia taat di kayu salib sampai mati. Bapak Ibu, itu perjuangan Yesus, itu ketaatan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah itulah yang kita contohi. Nah kita tidak disalib seperti Yesus, Tuhan Yesus, penderitaannya seperti Tuhan Yesus. Kita hanya berdoa, contoh yang kecil, berdoa bangun pagi jam 5 pagi, disuruh berdoa. Kita sudah enak tidur, dingin, malas doa. Itu contoh hal kecil. Itu aja kita tidak mau. Bagaimana Bapak Ibu kita diberkati oleh Tuhan. Tapi maunya minta berkat sama Tuhan. Tapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak mau. Tidak mungkin lah. Ya, orang-orang Kristen seperti ini tidak mempermuliakan Tuhan dalam kehidupanmu. Orang-orang Kristen yang mempermuliakan Tuhan, dia rajin, dia taat. Sungguh-sungguh dalam kehidupannya, berjuang. Mati-matian. Ekstrim, itulah orang yang mengasihi Tuhan. Itulah orang yang menghormati Tuhan. Menghargai Tuhan. Kalau sama Tuhan pengen mau ada sesuatu, ya emangnya Tuhan bisa dibodohin? Tuhan tidak bisa dibodohin Bapak Ibu. Amin. Tidak bisa. Kita masing-masing berjuang dalam hidup ini. Saya sebagai pelayan Tuhan di tempat ini menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu yang mengerjakan keselamatan itu masing-masing. Amin. Melewati kebenaran yang diberitakan setiap minggu, setiap pertemuan. Ini banyak alasan. Mengikuti Yesus itu harus melepaskan segala sesuatu. Seperti orang muda yang kaya itu Bapak Ibu. Mungkin aku tidak berzina. Aku sudah melakukan hukum-hukum yang berlaku. Karena ikut Tuhan Yesus itu harus sempurna Bapak Ibu. Belum sempurna kalau cuma hanya bisa melakukan hukum Taurat. Orang Kristen itu lebih lagi. Kita harus melebihi, keagamaan kita harus melebihi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, Bapak Ibu. Kita harus melebihi. Standar kita itu seperti imannya Abraham itu dulu. Itu belum sempurna. Bayangkan iman seperti Abraham. Hari ini kita lihat imannya Abraham. Waktu Ishak diminta untuk dipersembahkan, disembelih. Bayangkan apa iman Abraham. Pak Abraham memberinya itu. Aduh,
Standar ini aja orang Kristen sekarang ini mana mungkin. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, adakah kutemui iman di bumi ini? Sebab itu Tuhan Yesus berfirman ini, kalau melihat keadaan begini Bapak Ibu, sulit, sangat sedikit sekali. Sangat sedikitkah orang yang diselamatkan Tuhan? Standar orang Kristen itu ya ini Bapak Ibu, sempurna. Tapi kalau Bapak Ibu mau berjuang, makanya berjuang punya tekad, pasti bisa. Firman Tuhan bilang, bagiku tidak ada yang mustahil. Amin. Ini Tuhan yang ngomong Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang ngomong, kalau kita berjuang, kita mau, Tuhan pasti menuntun kita melewati Roh Kudus-Nya Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil. Wow. Nanti Bapak Ibu bilang, wow, aku bisa. Bukan karena hebat kita Bapak Ibu, kita cuma mau dan mau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita lihat Daud Bapak Ibu, dia sebagai seorang raja, dia mencintai Tuhannya Bapak Ibu. Daud bukan orang yang sempurna tadinya, tapi dia mau setia sama Tuhan. Dia mencintai Tuhannya luar biasa sekalipun daging. Karena pada waktu zaman Daud dia belum mengerti anugerah ini, tentang kesempurnaan ini Bapak Ibu. Kita ini zaman anugerah, zaman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Daud belum, Abraham belum. Seandainya Abraham tahu, waduh, luar biasa Bapak Ibu. Pada zaman mereka, pada waktu itu, militannya mereka, Sadrak, Mesak, Abednego. Waduh, gilanya sama Tuhan, berani memberi hidupnya, memberi nyawa. Inilah sebenarnya. Amin. Kita lebih sempurna lagi. Lebih sempurna lagi Tuhan beri anugerah. Kebenaran ini diberitakan kepada kita di zaman perjanjian baru ini Bapak Ibu. Anugerah. Jangan sia-siakan anugerah ini. Waduh, saya kadang-kadang tuh gemes Bapak Ibu melihat orang-orang Kristen, apalagi jemaat yang di tempat ini sudah sering mendengar kebenaran, anugerah yang Tuhan beri, melewati kebenaran yang benar-benar benar Bapak Ibu. Tahun-tahun belakangan ini Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan kepada kita mengenai kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Kenapa saya katakan ini? Karena pada waktu sebelum tahun berapa, 5 tahun belakangan ini Bapak itu kebenaran dibukakan. Melewati yang namanya perjalanan hidup. Saya sebagai pelayan jemaat di tempat ini, saya dimuridkan, saya disekolahkan oleh Tuhan. Benar-benar Bapak Ibu itu yang membuat saya hari ini dianugerahkan oleh Tuhan. Kebenaran yang murni, yang sungguh-sungguh melewati yang namanya sekolah kehidupan. Syukur, saya bersyukur kepada Tuhan melewati semua itu. Mendatangkan kebaikan. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Apa? Semua yang telah
terjadi, mengubahku indah di matamu. Jadi Bapak Ibu Saudari melewati yang namanya sekolah kehidupan dulu. Orang Kristen itu harus dimuridkan. Ada firman Tuhan mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya kita ini Bapak Ibu, tidak saya aja. Ya saya sebagai pelayan jemaat itu harus lebih dulu, baru bisa mengajar, amin. Dulu saya tidak mengerti Bapak Ibu karena saya tidak mengalaminya, tidak sekolah kehidupan ini. Belum lulus. Ya sampai hari ini belum lulus Bapak Ibu, belum sempurna maksudnya. Tapi orang sekolah itu kan ada tingkatannya, mungkin sekolahnya dulu masih tingkatnya di bawah, amin. Sesuai dengan sekolahnya, banyak diberi, banyak dituntut. Banyak pengajaran yang dapat diberikan kepada kita dituntut. Nah kalau Bapak Ibu Saudari di tempat ini banyak mengenal kebenaran dituntut. Kalau tidak sesuai pertumbuhanmu, Tuhan bilang, engkau aku tidak pernah kenal engkau. Mau Bapak Ibu? Jangan cuma seenaknya datang ke gereja terus tidak ada tanggung jawab. Kita bertanggung jawab menjadi orang Kristen. Tanggung jawabnya itu nanti di tahta pengadilan saat kita mati itu loh Bu, Bapak Ibu Saudari. Apa yang kita perbuat selama di dunia ini? Apa yang kita sudah dapat? Sudahkah kita melakukannya? Seperti Tuhan Yesus, makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus sudah selesai melakukannya, dia taat sampai mati di kayu salib. Dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara, amin. Amin. Jadi jangan menganggap remeh menjadi orang Kristen. Ngeri Bapak Ibu. Jangan nanti menyesal. Saya ngomong di tempat ini bukan main-main. Bukan hanya sekedar hari Minggu kita bergereja, tidak. Makanya saya sangat sedih kalau melihat jemaat itu suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Dibuang ke api neraka. Jadi menjadi orang Kristen itu harus panas sekali. Ekstrim sekali. Gila-gilaan sama Tuhan. Itu menjadi orang Kristen. Paham Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Apa yang disampaikan hari ini? Benar. Saya tidak bohong, saya menjalani ini walaupun saya belum sempurna. Tapi saya tahu kebenaran ini. Sebab itu saya menjerit sama Tuhan. Saya meratapi diri saya, Tuhan aku harus lagi lebih. Sesuai apa yang Engkau inginkan dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan, aku belum memuaskan Engkau hari ini. Aku belum sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan tolong aku Tuhan. Supaya aku bisa melakukannya sesuai dengan standar-Mu. Aku tahu soalnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sudah tahu, kejar. Kalau Bapak Ibu hari ini Tuhan kita melihat ada suatu berkat yang luar biasa mau diberikan kepada kita. Ya tidak mungkin kita datang. Tidak bisa. Kita pasti berjuang. Amin. Untuk mengejar sesuatu yang disediakan bagi kita. Amin. Amin. Apalagi kalau itu berlian sebesar ini Bapak Ibu. Pasti orang berjuang. Hari ini aja Bapak Ibu lagi keadaan hujan lebat. Ada yang me-WA kita. Itu saya transfer uang 10 juta mungkin. 1 juta mungkin. Waduh, hujan badai dilewati. Tapi kenapa tidak mengejar keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini? Amin. Keselamatan kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Sangat bodoh kita tidak mengejar dan kita tidak berjuang. Benar.
tidak bohong Bapak Ibu. Saya tahu kebenaran ini. Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal bagi kita. Yang membuat kita nyaman, enak. Kenapa kita tidak menghargai apa yang Dia lakukan buat kita? Mari Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Bangkit, sadar. Jangan mau dibodohi lagi oleh kuasa-kuasa kegelapan yang menghambat rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk menuju kesempurnaan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu berarti Tuhan bilang, kamu bisa. Kamu bisa seperti aku bisa, kata Tuhan. Aku menang. Kamu pun menang. Kamu bisa. Maksud si Tuhan. Berarti kalau kita seperti itu, kita tidak percaya kepada Tuhan. Jangan bilang aku orang Kristen, aku percaya kepada Tuhan. Tapi kau tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Kau tidak menghormati apa yang Dia sudah sampaikan bagi kita. Percuma kau menjadi orang Kristen. Percuma kau mengaku orang Kristen. Lebih baik tidak usah. Orang yang mengaku orang Kristen, dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Tanpa syarat. Apapun. Kita tidak punya hak sedikit pun. Karena kita sudah ditebus dengan lunas harganya. Di kayu salib itu loh. Tuhan memberi nyawanya itu loh. Untuk kita. Kita lunas dibayar. Nah, kalau kita sudah lunas dibayar, kita tidak punya hak sedikit pun, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu beli sesuatu lunas, tapi yang penjual itu mengambil lagi, tentu marah Bapak Ibu, bukan? Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita sudah lunas dibayar, kita tidak punya hak sedikit pun kepada Dia. Apa yang Tuhan minta? Ya Tuhan, Abraham tuh loh contoh taat. Bayangkan anak yang ditunggu-tunggu berapa tahun diminta untuk disembelih. Abraham tidak marah, Bapak Ibu. Abraham mempersembahkannya ke mezbah untuk dibakar, untuk disembelih. Inilah iman kekristenan. Saudara nggak percaya ya sudah. Kalau mau menjadi orang Kristen, inilah kebenarannya. Kapan lagi kita mau? Waktu ini singkat. Waktu ini singkat. Dunia ini tidak menjamin. Ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Untuk melakukan kehendaknya. Berjuang Bapak Ibu. Mari berjuang. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus mengasihi kita hari ini, amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia ingin kita sungguh-sungguh. Dia tidak inginkan kita santai hidup ini, main-main. Dia ingin kita menjadi orang yang percaya kepada Dia, memberi seluruh hidup. Takut dan gentar yang sepatutnya kepada Dia, mengasihi Dia dan menghormati Dia, Bapak Ibu. Tundukkan kepalamu. Kalau selama ini kita belum sungguh-sungguh menganggap main-main menjadi orang Kristen, tunduk
Dia tidak pernah memandang kita hina. Kita berharga di mata Tuhan. Asalkan kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Itu bukan miliknya. Milik Tuhan adalah orang yang memiliki kerendahan hati, yang mengakui setiap kesalahannya di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian tadi. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu Amin. bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau urus segenap hidup. Angkat pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan. Tuhan menyelidiki Amin. jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau urus segenap hidupku. Kini ku buka. Kini ku buka hatiku. Mari kita membuka hati kita, Bapak Ibu. Selidikilah Biar Tuhan dan mengenali, kenali biar aku. Tuhan mengenali kita. Sediakan
Aku sampai ke surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami pada pagi yang berbahagia ini ya Tuhan. Kami sungguh orang-orang yang Tuhan kasihi, karena Tuhan banyak mengingatkan kami pada saat hari ini, menegur kami supaya hidup kami hidup yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan kami memiliki hati yang takut dan gentar kepada Engkau yang sepatutnya. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu, supaya kami dipuaskan, supaya hidup kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Hanya Engkaulah keinginan kami, tidak ada yang lain Tuhan. Tolong kami Bapa. Hanya Engkau kesukaan kami. Hanya Engkau harta satu-satunya milik kami. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami ingin melakukan semua ini. Tolong kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati umat-umat-Mu. Kau memberkati mereka yang menerima kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan melewati Roh Kudus yang menuntun untuk ke jalan-jalannya ini. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini, saudara kekasih. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan